Selamat sore semuanya, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore to all the teachers, parents, and also to all the admin staffs, some of the students who are here this evening. Senang sekali sore hari ini meskipun masih harus melalui Zoom, kita bisa melangsungkan PTM yang kedua pada tahun ajaran ini. Pada sore hari ini, sebelum kita memulai PTM kita, sambil kita juga terus menunggu teman-teman yang lain hadir, kita akan segera memulai. Saya akan mengundang dulu mungkin untuk dibuka dalam doa, Pastor Benny. Silakan bisa memimpin kita dalam doa sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut acara kita pada sore hari ini. Silakan Pastor Benny. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh berkumpul. Tuhan, kami berharap bahwa dalam waktu dekat PTM kami boleh kembali tatap muka karena kami tahu ada waktu untuk segala sesuatu dan kami bersyukur bahwa keadaan pada saat ini boleh semakin membaik. Dan kami berdoa Tuhan untuk PTM kali ini biar sungguh-sungguh ini bukan sekedar kami berjumpa secara Zoom, tapi ada sesuatu yang Kau mau taruh dalam hati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berkati Tuhan, waktu kami bersama dengan komunitas Morning Star Academy. Berkati setiap kesaksian, berkati firman-Mu, berkati acara kami sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, thank you Pastor Benny. For the prayer. Jadi seperti yang tadi saya katakan di awal ya, mungkin yang sudah hadir di awal, kalau hari ini kita ada sesuatu yang spesial selain nanti akan ada sharing dari short sermon dari Pastor Benny mengenai grace for every season, anugerah Tuhan untuk melalui musim-musim yang berbeda, musim-musim yang mungkin tidak seperti dulu, yang mungkin tidak pasti gitu ya. Tapi kita juga akan ada sedikit talk show dengan salah satu parents kita yang nggak asing lagi. Ada di sini Pak Adi dan Bu Weni dan juga ada anak-anaknya mereka. Pak Adi dan Bu Weni ini parents dari Alin grade 7, dari Kevin in grade 4, dan juga dari Michelle in grade 2. Jadi anaknya banyak ya, seperti firman Tuhan ya, beranak cucu dan bertambah banyak, dan semuanya ada di Morning Star Academy. Jadi senang sekali. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi, Bu Weni, sekeluarga yang bersedia dengan sukacita mau sharing dengan kita dalam komunitas Morning Star ini, sedikit cerita mengenai apa yang mereka juga lalui tentang kebaikan Tuhan melalui masa-masa COVID-19 ini. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih lagi kepada parents yang lainnya, tapi nanti kita akan mulai dengan talk show, lalu dilanjutkan dengan sermon dari Pastor Benny, sebelum kita akan akhiri dengan questions and answer bagi parents yang mungkin memiliki pertanyaan, mungkin mau ditanyakan kepada parents lainnya, atau Pak Adi Bueni, mau ke Pastor Benny, atau juga mungkin ada pertanyaan related to the school yang mau ditanyakan, mumpung kita lagi berkumpul, jadi kita akan membuka kesempatan untuk tanya jawab di akhir nanti. Gitu. Jadi tidak berlama-lama, mungkin langsung saja saya bisa minta tolong dipin juga dari admin kepada Pak Adi sekeluarga ya. Kita akan memulai dengan talk show singkat dengan mereka untuk tanya-tanya. Kita akan berbincang tentang pengalaman mereka ya dari Pak Adi sekeluarga. Mungkin bisa dibantu pin ya dari Miss Dia, bisa di spotlight berdua Miss supaya kita enak ngomongnya. Saya dengan Pak Adi punya screen. Thank you Miss Dia. Oke, selamat sore Pak Adi, Bu Eni. Selamat sore Alin, Michelle. Bisa dengar saya jelas ya? Ya, sore. Sore, ya silakan Pak, mungkin mau menyapa dulu parents yang lainnya, guru-guru silakan. Ya, sore Pak Beni, Bu Ratna, Helen, teacher-teacher semua di MSI, dan juga untuk semua parent yang hadir sore hari ini. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih dikasih kesempatan buat sharing ini ya. Ya, mungkin dari sharing ini juga kita juga bisa share lah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekeluarga gitu ya.
Iya, benar. Iya, jadi mungkin bagi yang nanti kita akan sharing untuk dengar lagi langsung ceritanya ya. Tapi mungkin yang mau saya tanyakan melalui masa COVID ini ya Pak ya, Bapak, Ibu dan sekeluarga pasti banyak yang pengalaman yang baru atau pengalaman yang mungkin nggak mudah tapi dilalui di masa COVID-19 ini. Mungkin bisa diceritakan Pak apa yang terjadi di keluarga melalui COVID-19 ini, apa yang dilalui di waktu-waktu itu gitu. Silakan Pak, bisa di-sharingkan. Ya, jadi kita nggak nyangka sih, nggak nyangka kena gitu kan. Apalagi waktu itu kita dari rumah orang tua di Jogja, kita ke Surabaya, kita terus nggak kemana-mana, kok tiba-tiba sakit kan. Pertama-tama Weni dulu sakitnya sakit kayak mual, sakit kepala. Ya, saya kira itu ya paling nggak sakit mah itu kan. Soalnya kan sering sakit mah bolak-balik gitu kan. Saya kasih obat sakit kepala, kasih obat mah nggak hilang-hilang. Terus makannya kok nggak mau makan. Nah, ini kekhawatiran saya tuh waktu itu ini malam-malam. Tiba-tiba itu jam 11 malam tuh pingsan gitu kan. Nah, pingsan terus matanya jadi putih. Kayak ngigau gitu. Wah, itu saya tuh jadinya kayak apa ya, agak kayak takut gitu kan. Waduh, saya panggilin, pipinya tuh saya tapukin pokoknya. Takut biar apa? Biar bangun gitu kan. Saya cubitin biar bangun gitu kan. Tapi terus supaya nggak sadar gitu. Waduh, saya tuh gimana nih? Akhirnya saya bantu kita gotong di mobil. Wah, itu saya mulai dari 11 malam itu saya safari tuh. Safari ke rumah sakit mulai dari National Hospital, pindah ke rumah sakit yang di Lontar ini, ke Mitra Keluarga, ke Darmo, ke RKZ, ke Wilamput, semua saya putar-putar. 8 rumah sakit semua itu penuh semuanya. Wah, itu benar-benar stres itu. Apalagi waktu aku di mobil itu kayak istri saya itu kayak pingsan, tapi setara kayak nggak pingsan aja, tapi kayak step gitu. Tapi kalau step kan nggak umum gitu. Biasanya step kan anak kecil ya. Nah ini kok step kok orang dewasa gitu kan, nggak panasnya nggak tinggi juga, tapi kok bisa kayak gitu gitu loh. Wah takutnya luar biasa itu di mobil saya cuma Alin, ayo Lin, jadi saya ngajak teman gitu kan, jadi saya tinggal tuh Kevin sama Michelle di rumah, ayo doa aja Li, kita buat doa gitu kan. Tuh polisi tidur di mana itu saya terjang semua, gerak nggak tahu lah pokoknya itu. Wah kita doa sambil di mobil tenang, mulai sadar itu kita mulai agak tenang gitu loh. Walaupun kita sendiri nggak tahu ya sebenarnya sakit apa ini, tiba-tiba jadi pingsan gini. Nah keesokan harinya itu baru kita itu saya coba inisiatif tes PCR. Nah begitu tes PCR itu ketahuan positif. Waduh kaget tuh, saya kepikiran, wah ini kemana nggak napasnya, saya kasih napas buatan, saya kena apa enggak nih jadinya kan? Saya kalau bilang enggak gitu kan, wah saya tuh bingung ya, pompa kasih napas kok nggak sadar gitu kan? Ini kenapa enggak ya? Waduh nggak tahu dah. Nah 1-2 hari kemudian mulailah si anak-anak mulai panas, mulai batuk. Wah ini pasti nggak mungkin enggak ini. Saya bawa ke nasos semuanya, dicek, wah benar. Anak semuanya kena semuanya, terus saya membantu kena, wah udah positif semua lah. Nah itu kadang-kadang tuh waktu itu tuh sudah capek ngurus istri itu, dan bawa ke rumah sakit pun waktu setelah ketahuan check up itu ya ke rumah di nasos itu ngurusnya juga luar biasa lama. Mulai dari jam 9 pagi ya saya nggak salah, sampai saya jam 10 malam tuh di nasos wira-wiri aja, nungguin ngurusin administrasi, balik ke sana. Itu pun kita sudah untung tuh kita dibantu sama Mami Sandra itu ya, yang maminya Faith itu ya, yang bantuin kita sampai dibookingin dokternya, ditungguin di parkiran supaya kita itu bisa cepet-cepet dapat tempat gitu. Kita dibantuin juga, mungkin karena kita tuh lagi kayak gini jadi dibantuin juga gitu kan. Nah itu kita ngerasain, capek luar biasa, saya juga capek tuh. Dari saya mulai agak seger, sampai akhirnya saya jadi ikut ngedrop. Wah, jadi sekeluarga kita jadi ngedrop semuanya itu. Nah tapi untungnya sih anak-anak walaupun kena juga, tapi nggak separah. Yang parah waktu itu cuma Kevin. Itu batuknya tuh kayak kereta api, itu nggak bisa sembuh-sembuh itu. Gitu. Nah dari situ sih, ya mungkin dari kamu cerita mah. Kalau saya rasanya masa-masa yang paling berat ketika melihat suami saya itu biasanya yang dari pagi sampai malam ngomong terus karena kerjaan, suka meeting, telepon sana sini. Dia 2 minggu benar-benar lemas di kasur, tidur, nggak ngapa-ngapain. Ini saya mungkin
saya juga pikiran, aduh, Ya. saya harus ngapain? Saya mau ke dokter juga nggak bisa, mau cari obat juga nggak tahu mau kemana. Terus mungkin dari situ saya juga mungkin telepon kerabat saya ceritain kondisi suami saya. Terus ya kan waktu itu saya suruh rongsen paru-paru, terus terlihat bahwa fleknya mungkin banyak putih-putihnya. Mungkin dia kalau batuk tuh nggak seperti itu. Jadi waktu ketika COVID ini dia batuknya ini dalam banget ke saya. Terus saya kayak jadi ikut ngerasain sakitnya gitu. Terus saya menghubungi kerabat saya, terus saya dikasih obat-obatan ramuan Cina yang harus direbus supaya membersihkan flek-fleknya itu. Untungnya waktu saya sakit, gantian dia yang rawat saya. Waktu dia sakit, untung saya diberikan kekuatan, kesembuhan sama Tuhan tuh mujizat sekali. Untuk kita semua tuh nggak sakitnya barengan. Saya benar-benar ngerasain Tuhan itu baik. Jadi kalau saya bayangin kalau kita satu rumah sakit semua, terus siapa yang ngurusin? Jadi mujizat Tuhan tuh benar-benar saya rasakan. Saya benar-benar bersyukur kalau Tuhan itu emang benar-benar sangat menolong hidup kami semua. Mungkin sampai hari ini kita bersyukur lewat kejadian itu tuh kita banyak bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan tuh sudah ngasih kita kesempatan hidup yang kedua. Jadi ketika mereka sakit nih saya diberikan kesembuhan. Beberapa hari setelah itu saya gantian ngurusin suami saya, masak obat, nyiapin obat-obatan. Mungkin satu meja makan saya tuh isinya obat semua. Dari obat Cina, obat-obat antivirus lah. Jadi saya juga ngurusin obat banyak sekali di rumah. Nah, itu waktu itu kita juga ini ya, kalau sakit cari obat itu ada itu enak gitu kan. Nah, kita tuh cari sakit cari obat tuh susah tuh. Mau cari apotek sini nggak dapat, rumah sakit ini penuh, di sini pada kosong, pada diborong orang semua. Kita beli vitamin di online pun dapatnya palsu pula. Wah, kita belinya banyak nih palsu semua, tambah ini yang kemarin kita minumnya apa gitu kan, nggak jelas gitu kan. Waduh. Jadi ya kita agak struggling, tapi ya banyak yang nolong kita sih. Masuk waktu itu Pak Nur ngecat kita, Pak Adi, saya dengar COVID ya, Pak Nur tahu dari mana gitu kan. Kita sih nggak mau cerita gitu kan, supaya kita nggak mau ngerepotin orang lain sih, kita pingin waktu itu mikirnya gitu kan. Nah, Pak Nur ngechat, ngasih support, doa, kenalin ini lah. Kemudian dari gereja juga ada kayak bantu juga ya, kayak obat-obatan gitu ya. Waktu itu nyari apa itu, saya tuh nyarinya susah banget itu obatnya itu. Nah, kebetulan itu alat itu ada, kita juga dibantu juga gitu kan. Saya waktu itu mau beli, Pak Nur saya beli enggak, kita nggak mau, kalau nggak terima bayar, wah ya udah gitu kan. Nah, waktu itu kita dibantu Pak Nur, terus ada teman-teman juga live group ya, didoain ya, teman-teman. Ya, jadi kita cukup inilah banyak yang nolong lah. Pokoknya satu-satu ada aja yang dikirim Tuhan. Mau dari Pak Nur, nanti yang saudara saya tuh satu orang satu-satu tuh bisa ngirim, satu ngirim tabung oksigen, satu ngirimin obat, satu ngirim. Jadi rumah saya penuh itu, mulai dari ada susu beruang ada, yang kumur-kumur betadin itu ada. Sampai sekarang tuh masih pulang ada betadin. Kalau ada yang butuh ya buat kumur betadin masih punya itu. Tak kirimin. Ya. Masih ada. Iya. Jadi mungkin yang nggak tahu keluarga Pak Adi ini sempat di bulan apa itu ya Pak ya? Kalau nggak salah lagi banyak-banyaknya itu. Juli ya? Ya, pas puncak-puncaknya itu. Pas puncak-puncaknya itu di mana obat susah, rumah sakit semua penuh, dan yang terkena ini satu keluarga. Jadi Bapak, bener ya Bapak, Ibu, Alin, Kevin, dan juga Michelle. Waktu itu satu keluarga terkena, di mana posisinya juga Ibu sempat awalnya mungkin dropnya lumayan ini, dan di mana-mana itu kondisi rumah sakit dan tempat obat-obat, apotik, semua kehabisan tempat, kehabisan obat, dan lain sebagainya. Dan ini kena satu keluarga. Jadi paniknya itu mungkin yang bisa dibilang beruntun dan banyak gitu ya. Bukan hanya satu orang yang diurus, tapi banyak orang yang diurus gitu. Tapi dari sana mereka melalui itu semua melihat ada kebaikan Tuhan lah, Tuhan ikut campur tangan. Mungkin yang mau saya tanyakan ya, apa hal positif yang maksudnya pasti itu waktu yang nggak gampang ya, setelah dilalui bisa dilihat memang kebaikan Tuhan, tapi melalui waktu-waktu itu pasti berat gitu ya, pasti itu menjadi sesuatu yang bukan hanya istri, suami, anak-anak, semuanya mengalami keadaan yang mungkin
yang nggak gampang dan nggak pasti itu tadi, ini gimana, ngobatinnya gimana, dan lain sebagainya. Tapi apa, Pak, Ibu, hal positif yang dipelajari di masa sulit tersebut? Dan mungkin ya, gimana anugerah Tuhan ya bisa memberikan kekuatan meskipun masa-masa itu dibilang gampang ya, definitely not, it's not easy. Tapi gimana bisa, tadi yang Bapak bilang, mungkin bisa diceritakan gimana anugerah Tuhan tuh bisa membuat itu bisa dilewati dengan ya tadi ya dengan baik, dengan masih ada pengharapan gitu. Mungkin bisa di-sharingkan sebelum nanti Alin sama Michelle juga ya bisa sharing sedikit ya, tapi mungkin Bapak Ibu dulu boleh, silakan. Mungkin hal positif yang bisa kami pelajari dari situ tuh, uang itu memang segalanya bisa memenuhi kita, tapi pada saat kita ngalami masa-masa sulit kemarin tuh sepertinya uang nggak ada artinya. Kita punya uang, kita juga nggak bisa apa-apa. Mau beli obat susah, mau cari dokter juga nggak bisa. Apalagi kita biasanya kalau sakit apa udah nggak kita bisa melewati itu, kita pasti opnam. Tapi saat itu kita mau opnam pun juga rumah sakit semua penuh. Jadi kita benar-benar ngerasain kita ini kayaknya uang ini kayak nggak diperlukan. Saat ini kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Semua kita belajar tenang, kita mau belajar berserah, dan kita mau belajar pegang janji Tuhan bahwa semuanya pasti akan bisa kita lewati dengan baik. Dan untungnya yang ketika kita sakit ini nih, saya kan waktu itu pulang dari Jogja, untungnya orang tua saya ini nggak kena. Saya nggak bisa membayangin kalau mereka sampai kena, dan mereka sudah di masa-masa yang tua ini, saya lebih panik lagi. Jadi saya belajar bersyukur aja hanya kita yang kena. Padahal satu keluarga baru dari sana, ya, baru dari sana, kita nggak kemana-mana. Ya, makanya itu proteksi Tuhan ya, selalu ada proteksi Tuhan yang bisa kita lihat gitu ya. Mungkin Bapak ada yang mau ditambahin, Pak, sebelum nanti saya ke anak-anak. Ya, jadi memang kalau hal positifnya sih memang kadang-kadang tuh kalau kita sering dengar orang ngomong uang bukan segalanya gitu kan. Iya, kita semua pada tahu sih teorinya begitu ya. Tapi kok benar-benar merasakan yang ngalamin, itu baru kerasa bener rasanya itu. Gila, uang nggak laku nih ya. Wah, kita kalau ngeliat istri kalau pingsan gitu kan, ini ngerasa, waduh ini hari ini kok kerja keras sih semuanya kok rasanya, wah ini kayak gini Kak, aduh Tuhan, ini kok ada apa-apa begini nih, waduh ini aku banyak salah ini sama istri gitu kan. Waduh, ini gimana ini kayak rasanya kayak kerja cari uang rasanya kok nggak penting gitu kan. Yang penting tuh pokoknya, waduh ini gimana caranya tuh kalau bisa dikasih kesempatan kedua itu kita bisa hidup kita tuh bisa jadi lebih baik lagi, kita bisa menjadi kayak lebih banyak memberkati orang gitu kan. Nah, kita pengen begitu sih, waduh rasanya gimana waktu itu kan. Tapi yang memang untung ya, orang Jawa biasanya ngomong untungnya gitu kan. Pasti ada untung ya, orang tua nggak kena. Ya. Terus ada lagi yang pasti ada pas kita butuh, ada aja yang nolong. Kita nggak pernah pikir Tuhan tuh kirim satu persatu. Sampai kita sampai heran gitu kan. Kayak gitu sih. Tuhan gitu ya, selalu melalui itu semua, tapi seperti janji Tuhan nggak pernah dibiarkan ya, melalui itu semua, tapi Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap ada aja itu tadi ya, yang kayak orang, ya benar orang Jawa bilang, oh ya tepat, kebetulan yang memang sudah Tuhan aturkan, Tuhan siapkan memang untuk melalui itu, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Kalau dari Alin dulu deh, baru kita ke Michelle ya. Gimana Alin? What do you feel during that time? You look at your mom being sick. You were rushing to the hospital, and then you look at your dad being sick, and then you were sick. All your siblings were sick. What do you feel at that time? Are you scared, or what do you feel at that time? I feel quite stressed out, but for my physical condition, I was not as bad as my parents. I was really grateful for that. And the positive thing that I can learn from it is that it's not only the medicines and other vitamin stuff that I consume will heal me, but also God is the one who gives the grace for me so that I will be healed. Ya,
That's great. That's so great to be able to hear that coming from you. Yeah, you experienced that. You look at your parents. You were panicked, but you believe, you know that God is faithful and He's not leaving you. He's by your side, and that's why, like you said, you can be healed not just because of the vitamin, not just because of the medicine. Karena ya itu tadi ya, kita juga bingung obat apa yang tepat gitu. Tapi by the grace of God yang protect you and your family. Thank you, Alin. How about Michelle? What do you feel at that time? Are you scared? What do you feel? How do you feel? Are you scared when you look at your mom? Mama sakit, papa juga sempat lemas gitu ya. Michelle rasanya gimana? Takut atau gimana, Michelle? Sad. You were sad? Yeah. And what did you do when you feel sad? I just pray. Oh, you just pray. You just pray. And how do you feel? How your body feels when you get COVID? Rasanya seperti apa for you yourself? Rasa kayak nggak enak badan gitu ya? Kerasa kayak apa? Yeah. Fever. Oh, you have fever. Cough. Oh, fever and cough. So you don't feel comfortable. Rasanya badannya nggak enak gitu ya? Yeah. Yeah, but at that time when you feel sad, you pray to God and ask God for His help, for His healing. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Michelle. Yeah, so it's so nice to hear from you and family, karena memang kita tahu juga ya banyak sekali yang memang melalui waktu-waktu itu nggak gampang, especially yang kena di waktu-waktu Juli ini yang memang kebetulan gimana makna obat habis, apa namanya, rumah sakit penuh gitu, di mana uang itu nggak bisa lagi membeli itu semua yang dulu kita pikir oh yang penting cari uang itu aman gitu, tapi merasakan sendiri bahwa memang at the end of the day uang bukan segalanya dan benar-benar butuh anugerah Tuhan, the grace of God untuk melalui masa-masa ini yang tidak pasti, yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa itu. Tapi ya yang saya personally really learn gitu ya, apalagi melihat ini satu keluarga, bukan hanya satu orang tapi satu keluarga, mama, papa, dan anak-anak melalui itu. Tapi memang yang tadi dikatakan, waktu kita ini memiliki Tuhan, kita tahu janjinya melalui apapun itu, kita tahu kita tidak pernah sendirian, kita tidak pernah dibiarkan. Ya memang waktu-waktu itu nggak gampang, tapi Tuhan itu tidak meninggalkan. Mungkin ada yang kata-kata terakhir dari keluarga Pak Adi, Bu Weni yang mau disampaikan sebelum nanti saya akan lanjutkan ke Pastor Benny untuk kita dengar sama-sama tentang the grace for every season, anugerah Tuhan untuk setiap masa. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kita sih pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak akan pernah lepas dari namanya masalah sih. Ya, selama kita sehat, selama masa kita tuh waras gitu kan ya, itu masalah tuh pasti ada gitu. Cuma tergantung kita tuh responnya bagaimana gitu. Masalah netral. Tapi balik lagi kita belajar selama kita mengalami masalah yang sangat berat ini, kita nggak pernah menyangka juga, tapi ternyata pertolongan Tuhan itu pas waktunya, nggak pernah terlalu cepat, nggak juga terlambat itu. Pas itu, kita cuma bisa berdoa, ada aja begitu. Nah ini kita kadang-kadang tuh, terima kasih Tuhan, walaupun kita ini banyak dosa gitu kan, sering salah gitu kan, tapi ya Tuhan tetap setia gitu, nggak seperti kadang-kadang kita gitu. Kita kadang-kadang kalau salah kita nggak berdosa, tapi kadang-kadang kita juga bisa salah gitu, bisa jadi dosa gitu. Tapi ya Tuhan kita ya Tuhan yang sempurna dan baik sih, ya selalu jaga kita sih. Gitu. Iya. Benar ya, God is right on time ya. Kadang kita maunya sekarang, tapi memang waktunya Tuhan itu belum sekarang, tapi Dia tidak pernah terlambat. And His timing is better than our timing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya percaya sharing ini juga memberkati ya bagi kita semua. Bagi saya sendiri, saya sangat di-encourage. Saya baru tahu detailnya ini, ceritanya nih hari ini. Kalau memang yang dilalui itu sampai rushing to the hospital, sampai sempat tidak sadar. Jadi itu pasti waktu-waktu yang juga buat
kita ini panik ya sebagai manusia, kita bertanya-tanya, aduh kok kayak gini, tapi kita tahu waktu kita memiliki Tuhan, anugerah Tuhan cukup untuk melalui masa-masa itu. Sekali lagi terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Weni, thank you Alien, thank you Michelle for sharing, sangat memberkati kita semua, thank you so much. Dan sekarang saya mengundang Pastor Benny mungkin bisa melanjutkan sekalian ke sermon selanjutnya. Silakan Pastor Benny, Miss Dia, thank you. Oke, pertama-tama terima kasih Pak Adi dan seluruh keluarga yang sudah sharing pengalamannya bersama dengan kita. Dan tadi saya perhatikan di sini sebenarnya ada beberapa ya yang juga mengalami hal yang sama pada waktu itu, ya. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ada Dr. Erik di sini, Dr. Erik. Jadi pada waktu kami melihat bahwa jumlah COVID itu memuncak, maka kami mendapatkan beberapa laporan dari jemaat yang membutuhkan obat dan obat itu langka. Jadi dari sisi gereja ya kami mulai berusaha untuk mencari obat. Ya, di Jawa sudah tidak ada obat. Jadi saya teringat ada Dr. Erik yang punya apotek di Sumba. Jadi saya minta tolong karena waktu itu Sumba oke keadaan ya. Jawa yang parah gitu ya. Jadi obat-obatan antivirus, vitamin dan lain sebagainya kita import dari Sumba gitu ya. Terus kami juga mengecek dengan gereja-gereja Every Nation yang di luar Jawa, terus beli obat. Harga obat sudah melambung tinggi, tapi betul yang Pak Adi tadi katakan, ya. Kalaupun orang yang lagi sakit itu punya uang, kalau nggak bisa beli obat juga nggak ada gunanya uangnya, gitu ya. Dan kita bersyukur ya, sekalipun nggak semua kebutuhan bisa terpenuhi, tapi ya Tuhan baik dan Dr. Erik juga secara volunteer juga memberikan waktunya untuk bisa mendampingi teman-teman ya di gereja maupun beberapa ini juga ada yang dari sekolah ya yang saya tahu juga sempat didampingi oleh Dr. Erik. Jadi dalam kesempatan ini saya juga terima kasih untuk peran sertanya. Jadi apa yang dikatakan sama keluarga Pak Adi ini benar sekali. Kadang kita ini nggak sadar bahwa yang pertama kita ini butuh satu dengan yang lain. Ya kita ini nggak bisa hidup sendiri, gitu ya. Dan Tuhan itu baik. Tuhan pakai orang lain, Tuhan gerakkan orang lain untuk bisa menolong kita, ya. Dan Tuhan itu setia, sekalipun keadaannya buruk. Nah, hari ini saya ingin membagikan ya satu tema untuk kita semua untuk mengingatkan sebenarnya. Dan saya percaya pada waktu saya bagikan ini bukan sesuatu yang asing, tetapi saya berharap ini menjadi konfirmasi dari apa yang kita lewati sama-sama. Jadi sebenarnya pandemi ini memberikan pembelajaran buat kita semuanya. Karena pandemi yang level ini untuk generasi kita ya baru kita yang ngalamin gitu ya, dan anak-anak kita yang mungkin mereka saya berharap enggak perlu mengalaminya lagi ya sampai masa yang akan datang ya, masa yang cukup panjang di depan, sekalipun banyak ahli yang mengatakan kita harus terbiasa dengan masa pandemi ini ya. Saya nggak tahu ya apakah itu akan terjadi lagi dalam waktu singkat, kita doakan itu nggak perlu, gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, yang hari ini saya ingin bagikan adalah grace for every season, ya, atau kasih karunia Tuhan untuk setiap keadaan, setiap masa, setiap musim, ya, ya. Memang kalau di Indonesia ini cuma ada 2 musim. Ada yang bergurau di musim di Indonesia ini musim panas dan musim yang lebih panas. Enggak, musim kering dan musim hujan.
hari-hari ini kita masuk ke musim hujan, ya. Nah, tapi kalau di negara yang bukan negara yang beriklim tropis itu ada 4 musim, ya. Dan musim-musim ini punya keunikan masing-masing. Dan ada orang tertentu yang lebih prefer, lebih menyukai musim yang satu dibandingkan musim yang lain. Tetapi apapun yang kita lebih suka, kadang kita perlu melewati dalam hidup ini setiap musim yang Tuhan tetapkan. Sama seperti di dalam kehidupan jasmani, kita juga melewati musim, ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka. Ada teman saya yang setiap musim semi di US malah nggak suka karena dia alergi dengan pollen, dengan pollen dari bunga, ya. Yang lain mengatakan itu indah, setiap kali dia melihat bunga-bunga itu mulai banyak, wah, dia tahu alergi akan segera datang, ya. Ada yang nggak suka musim dingin, tapi ada yang suka musim dingin. Ada yang suka summer, yang musim panas. Tapi inti yang kita ingin belajar sama-sama adalah ada musim di dalam kehidupan kita masing-masing, dan ada musim yang kita Tuhan bawa untuk masuk sama-sama. Pandemi ini musim yang nggak ada orang yang tidak melewati, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, ya, yang sehat, yang tidak sehat, semua ngalamin musim yang cukup panjang ini, ya. Bisa next, Miss Dia, bisa. Ya, saya ingin membacakan satu ayat dari hari ini. Memang saya sengaja tulis ayat-ayat dalam bahasa Inggris, tapi saya share dalam bahasa Indonesia, ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan for everything there is a season, ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan ada masa untuk setiap segala sesuatu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan untuk segala sesuatu itu ada season, ada musim, ya. Dan ada waktu untuk segala sesuatu terjadi di bumi ini. Jadi Tuhan itu memang menetapkan setiap musim. Tuhan izinkan musim yang kita suka dan musim yang kita mungkin nggak suka terjadi dalam kehidupan kita. Next. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari perspektif Daud menghadapi apa yang dia lewati. Dia katakan bahwa step dari setiap manusia atau langkah dari kita semua ini sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan. Itu ayat 23. Ketika dia jatuh, ketika kita jatuh, jadi sekalipun orang benar langkahnya ditetapkan sama Tuhan, dia bisa jatuh. Kita ini bisa tersandung. Kita ini seperti Pak Adi tadi katakan banyak kelemahan. Ya, setiap hari kita masih melakukan kesalahan, kita bisa jatuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak akan tergeletak karena Tuhan memegang tangannya. Kemudian Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Ya, saya nggak tahu di antara saudara-saudara di sini berapa banyak yang bisa mengamini ayat dulu aku muda, sekarang aku tua. Ya, karena tua itu definisinya kan macam-macam. Jadi saya mulai bisa mengerti apa yang Daud katakan, dulu aku muda, sekarang aku tidak terlalu muda. Ya, tetapi ini konklusinya. Daud punya konklusi. Aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Dan anak-anak mereka itu minta-minta roti. Jadi Daud itu mengatakan begini, langkah kita ini Tuhan yang ngatur, tapi kita bisa jatuh. Tapi sekalipun kita bisa jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena dari dulu, aku dulu muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah lihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Jadi itu janji Tuhan buat kita. Dan saya menemukan setiap kita ini suka untuk mendengar cerita daripada mendengar khotbah. Apalagi kalau online. Jadi hari ini saya pengen cerita yang tidak asing lagi untuk
Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berharap dari cerita ini kita bisa memparalelkan dengan apa yang kita sedang lewati. Dan kita berharap bahwa kita mulai melihat sebenarnya di mana sih atau bagaimana sebenarnya Tuhan membawa kita melewati masa-masa ini. Silakan next. Ya, next. Nah, kalau saudara-saudara melihat gambar ini, saudara tahu, ini adalah gambar Musa yang masih kecil yang ditemukan oleh putri Firaun, ya. Dan seringkali kalau kita dulu, ya, bagi para orang tua yang dulu juga ikut sekolah minggu, sepertinya apa yang dialami Musa itu karena orang tuanya, ya, terus kemudian menemukan ide cemerlang, menghanyutkan Musa di tepi sungai Nil, dijagai oleh kakaknya yang namanya Miriam, terus kemudian nyampe ke tempat di mana putri Firaun itu mandi. Yang pertama, keranjang itu tidak dilengkapi dengan kemudi. Jadi ini bukan dengan remote control yang dikontrol dari jarak jauh, gitu ya. Jadi perlu keajaiban untuk keranjang itu nyangkut di tempat di mana putri Firaun mandi. Ya, saya juga nggak tahu apakah sebenarnya awalnya sudah dirancang untuk itu ditemukan oleh, jadi strateginya ditemukan oleh putri Firaun, atau strateginya ya siapapun yang bertemu dengan bayi kecil itu yang berbelas kasihan, sekalipun mereka itu mungkin orang Mesir kebiasaan, yang kebanyakan berbelas kasihan dan ngangkat dia sebagai anak. Karena buat orang tua Musa nothing tulus, Musanya udah usianya semakin besar, nangisnya semakin kencang, kalau enggak dilakukan seperti ini toh dibunuh. Kita tahu ceritanya itu, ya. Setiap bayi yang ada di Mesir, bayinya orang Ibrani dibunuh, bayi laki-laki. Jadi mereka enggak punya pilihan. Tetapi di masa yang sulit seperti itu, Tuhan, ya, bukan orang tua Musa yang hebat strateginya, ya, tapi Tuhan yang membuat Musa berada di tempat yang memang Tuhan inginkan Musa berada di sana. Jadi Musa itu nyampe ke istananya Firaun, dibesarkan oleh putri Firaun, dibiayai oleh putri Firaun, karena yang merawat Musa ini mamanya sendiri, ya, luar biasa kan? Yang rawat mamanya dibayar sama putri Firaun, sampai Musa ini beranjak dewasa dibawa kembali ke istana. Tuhan buat perfect, ya. Dan kelihatannya keadaan Musa ini masuk ke jalur yang memang kalau saudara dan saya jadi orang tua, kita ini senang sekali. Musa ini dapat fasilitas yang terbaik free of charge di istananya Firaun. Mari kita baca. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat bukan dari Perjanjian Lama, tapi dari Perjanjian Baru. Ya, memang Musa ini kan lahir di Perjanjian Lama, tapi ayat-ayat ini ditulis atau dikatakan, disampaikan oleh Stefanus, seorang martir yang pertama yang ada ya pada waktu itu, ya, seorang martir yang sebelum mati dia berkhotbah, dan khotbahnya ini itu yang kita lihat dan kita akan baca. Dan dia katakan begini, Musa itu dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Dengan kata lain, Musa ini bertumbuh pendidikannya first class. Kalau dia ada di TK, SD, SMP, SMA, dia dapat sekolah yang terbaik. Terus universitasnya dapat yang terbaik. Itu sebabnya dikatakan dia dididik di dalam segala hikmatnya orang Mesir. Kenapa? Karena Musa ini diangkat anak, jadi dia pangeran di Mesir, dia harus dididik dengan yang terbaik.
Dan kemudian dikatakan berikutnya, pada waktu dia umur 40 tahun, dia mulai Tuhan taruh di dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang menderita. Ya, jadi Musa ini jadi pangeran, saudara-saudaranya, orang-orang sebangsanya ini jadi budak di Mesir. Kira-kira gitu. Next. Mistia? Ya. Jadi satu kali Musa ini melihat ada seorang Mesir yang memperlakukan orang Ibrani ini dengan sangat kasar. Mengetahui bahwa dirinya orang Ibrani, sekalipun dia dididik dalam hikmat Mesir, dia juga dididik untuk menjadi seorang yang ahli dalam berperang. Jadi mudah buat Musa untuk menyerang orang Mesir itu dengan tujuan untuk membela orang Ibrani yang diperlakukan dengan tidak baik. Dan tanpa kesengajaan akhirnya Musa ini membunuh orang Mesir itu. Ya, itu yang terjadi. Dan karena apa yang terjadi, tolong next ya. Di ayat 25 dikatakan begini, dia mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Tuhan itu menyerahkan atau Tuhan memberikan keselamatan buat bangsa ini lewat tangannya Musa. Jadi dengan kata lain, Musa ini berpikir bahwa dia ini akan jadi pemimpin buat bangsa Israel itu ketika dia masih di Mesir. Cuman orang Israel yang dia bela malah tidak merasa bahwa Musa adalah orangnya. Kira-kira gitu ya. Jadi Musa ini pede. Pada waktu dia di Mesir, dia mau bantu saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya malah nggak mau. Ya, karena setelah peristiwa di mana dia tadi bunuh orang Mesir, besoknya dia melihat ada dua orang Ibrani yang bertengkar, dia mau menengahi, salah satu dari mereka mengatakan, "Lu siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin kami? Apakah kamu akan membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu kemarin?" Musa mendengar itu dia takut dan dia harus lari, saudara. Ya, dia harus lari. Next. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan keadaan kita. Saya melihat bahwa ada kemiripan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Ya. Musa itu sudah nyaman berada di Mesir dan tidak ada yang salah yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia mengalami kesalahan, dia bunuh mandornya orang Mesir dan akhirnya dia lari. Dan pada waktu dia lari dan dia di Midian, Midian itu padang gurun, saudara. Ya, cocoknya cuman jadi gembala domba. Kita perlu membayangkan bahwa Musa ini tidak pernah dididik jadi gembala. Orang Ibrani, orang Israel itu semua terbiasa untuk jadi gembala di Mesir, kecuali Musa. Musa itu tidak pernah. Ya, dengan kesalahannya dia lari ke Midian dan dia jadi gembala. Dia tidak punya teman, orang Ibrani, hidupnya itu lebih banyak sendirian. Kalau saya boleh mengilustrasikan kehidupan Musa di Midian ini ibaratnya kehidupan di mana Musa ini mengalami karantina, saudara. Ya, atau kalau kita work from home dulu, Musa ini mengalami work from wilderness. Dia kerja, tapi bukan di istana Firaun, work from home, work from palace, tapi dia berada di tempat yang sangat terpencil. Dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Dia merasa bahwa apa yang dia mau lakukan yang baik ditolak oleh bangsanya, dan dia merasa gagal. Dia
tidak tahu bahwa sesungguhnya padang gurun itu penting buat Musa. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa 2 tahun terakhir ini banyak yang mengartikan sebagai tahun yang tidak produktif. Baik yang untuk yang bekerja, maupun mungkin saudara-saudara di sini yang punya anak dan mengatakan, ini 2 tahun ini kita buang-buang waktu. Anak-anak kita belajar di rumah, ya math-nya juga nggak terlalu pinter, yang apalagi pelajaran yang berhubungan dengan praktek, nggak bisa praktek dengan baik, banyak keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan itu tahu kenapa kita perlu dibawa ke tempat di mana kita nggak nyaman. Musa mengalami masa karantina, ya, atau work from wilderness selama 40 tahun. Ya. Kalau saya memparalelkan cerita ini, saya tidak mengatakan kepada saudara nanti kita pandemi sepanjang Musa gitu ya, 40 tahun. Enggak juga, kita berharap tidak ya. Tapi ternyata saudara, masa 40 tahun itu ternyata memperlengkapi Musa dengan apa yang dia butuhkan untuk memimpin bangsa Israel, di mana apa yang dia alami selama 40 tahun pertama dalam hidupnya itu tidak cukup. Jadi Musa ini nggak cukup kalau punya pengetahuan hikmat Mesir, terus kemudian memimpin bangsa Israel. Nggak bisa. Dan Musa awalnya nggak sadar karena dia merasa dia sudah mengalami pendidikan yang terbaik. Dia sudah dididik dengan apa yang dia tahu. Zaman itu yang terbaik ya dia dapatkan di Mesir. Ya. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang dia dapatkan di Mesir nggak ada yang salah. Tapi tidak lengkap kalau dia tidak pernah berada di Midian. An exile in the land, itu yang dikatakan oleh Kisah 7 ayat 29. Ya, jadi dia ini jadi pelarian di Midian, akhirnya punya istri dan 2 orang anak, dan setelah 40 tahun ini yang terjadi next. Miss Dia bisa tolong, ya. Dikatakan setelah 40 tahun seorang malaikat datang kepada dia di padang gurun Sinai. Ya, nanti di tempat ini di Sinai ini dia mimpin 3 juta orang, saudara. Ya, tapi pertama Tuhan bentuk dia di Sinai. Di sana dia melihat ada semak belukar yang terbakar. Ini adalah panggilan Musa, di mana dia perlu kembali ke Mesir, saudara. Dia perlu kembali ke Mesir. Pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir, Musa bilang begini, Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong, aku ini nggak pandai, aku ini nggak cocok untuk mimpin. 40 tahun yang pertama, pada waktu Tuhan merasa Musa belum mampu, belum siap, Musa merasa dia sudah siap. 40 tahun kemudian umurnya udah 80, sudah terlalu panjang dia di karantina, ya work from home-nya udah terlalu lama. Akhirnya dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, sudah, aku ini orang gagal, aku nggak cocok untuk jadi pemimpin. Tapi justru Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, ini saatnya kamu kembali, karena aku mau memakai engkau untuk memimpin bangsa ini. Kadang apa yang kita rasa kita siap, ini baik buat kita, Tuhan katakan belum cukup. Berapa sering kita berpikir dari sisi pendidikan anak-anak kita hanya dari sisi akademis. Kita kehilangan 2 tahun. Tapi bisa nggak kita berpikir bahwa apa yang dilewati anak-anak kita kalau direspon dengan benar, itu menjadi masa preparation. 2 tahun di mana mereka mengalami Midian, mengalami sepertinya keadaan kering, keadaan di mana mereka tidak lihat sesuatu yang
wah, tapi sesungguhnya Tuhan sedang deal dengan anak-anak kita dan juga termasuk dengan kita, dengan orang tuanya. Dan saya ingin membacakan ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir. Di ayat 36 dikatakan begini. Ini yang dikatakan oleh Stefanus tentang Musa. This man, orang ini, maksudnya Musa, memimpin mereka keluar, melakukan perbuatan ajaib dan tanda-tanda di Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurunnya 40 tahun. Musa itu balik ke Mesir dan dia memimpin bangsa yang besar. Dan Tuhan tahu, kalau dia mimpin bangsa yang besar itu 40 tahun di padang gurun, dia perlu punya pengalaman tinggal di padang gurun. Musa tidak tahu, karena dia tidak terlalu pintar. Dia berpikir kesalahannya yang membawa dia ke padang gurun. Tuhan pakai kesalahan Musa untuk mempersiapkan dia untuk jadi pemimpin bangsa yang 40 tahun di padang gurun. Dia tahu artinya hidup di padang gurun. Dia tahu artinya hidup di Midian. Dia tahu rasanya ada di Gunung Sinai. Sebelum Tuhan menyatakan bahwa dia akan memimpin bangsa itu selama 40 tahun. Kadang kita ini mau untuk merancang hidup kita mulai dari awal sampai akhir, ya. Mungkin kita sudah punya rencana buat anak-anak kita, usia sekian harusnya sudah bisa ini, usia sekian kalau dia les piano dia sudah sampai grade ini, usia sekian dia sudah nyampe ini. Begitu pandemi semua rencana kita bubar. Semakin saudara adalah orang yang detail membuat rencana, semakin kita merasa bahwa pandemi ini merusak semua rencana kita. Dan kalau Tuhan baik, pertanyaan berikutnya buat kita adalah, kenapa Tuhan izinkan rencana kita yang sudah bagus-bagus itu dirusak oleh pandemi? Karena mungkin Tuhan yang sedang membawa kita di dalam sekolah yang lain. Jadi ada sekolah di Mesir, dan itu nggak ada yang salah, tetapi ada sekolah di padang gurun Midian. Dan sekolah padang gurun Midian ini sekolah yang tidak enak, Bapak Ibu. Pak Adi dan keluarga sempat sekolah. Semua kita sekolah masing-masing di masa ini. Ya, ada saudara yang terpapar COVID-19, ada yang tidak. Tapi sama-sama kita mengalami masa-masa yang sulit. Saya menemukan banyak orang depresi, banyak orang yang kehilangan semangat, banyak orang yang kehilangan sukacita, bahkan banyak orang yang kehilangan kerinduan untuk Tuhan, ya, pada masa-masa ini. Kalau kita tidak hati-hati, masa padang gurun ini menjadi masa di mana kita membentuk kebiasaan yang baru dan kita tidak kembali lagi pada waktu Tuhan mengatakan, ini udah selesai, yuk balik. Kamu masih punya penugasan. Saya menemukan bahwa tidak semua orang yang dulunya rajin untuk melayani sekarang masih mau melayani. Selalu ada alasan, masih pandemi. Ya, saya nggak tahu kapan kita bisa mengatakan kita selesai benar-benar dari pandemi. Atau mungkin ini adalah waktu di mana Tuhan bicara kepada kita lewat semak duri yang bukan semak duri yang seperti yang dilihat Musa, tapi semak duri yang Tuhan taruh dalam hati kita, yang mengatakan penugasan akan dimulai kembali karena sekolahmu di padang gurun sudah selesai. Saya hanya ingin mengatakan kepada setiap kita, ada masa untuk segala sesuatu. Yang kita perlu tahu adalah tuntunan Tuhan melewati masa itu. Kalau Tuhan mengatakan ini saatnya untuk kita dikarantina, kita tidak komplain, tapi pada waktu Tuhan mengatakan ini saatnya penugasan baru, kita juga tidak komplain.
Kita tidak tahu 2022. Kemungkinan besar anak-anak kita akan kembali bertatap muka. Ada resikonya enggak? Enggak ada hidup tanpa resiko, Bapak Ibu semuanya. Ya, yang sudah menjaga baik-baik aja bisa juga kena COVID kok. Dengan ini saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu mari kita enggak usah menjaga. That's not the point. Tapi hidup ini memang penuh dengan risiko. Kalau Musa kembali ke Mesir, ada nggak risikonya? Ada. Dia bisa dibunuh oleh Firaun. Tetapi akhirnya Musa tahu saat padang gurun sudah selesai. Dan dia perlu kembali. Saya berpikir awalnya, kenapa Musa ini tidak mau? Tuhan sudah panggil dia kembali kok. Masa 40 tahun kurang? Kadang, saudara-saudara, kalau kita kelamaan di satu kondisi, sekalipun kondisi itu tidak enak, kita jadi nyaman dengan kondisi itu. Sehingga kalau Tuhan bilang, yuk kita mulai yang baru. Kita bilang, aduh Tuhan, jangan deh, jangan. Saya masih belum mau. Panggil yang lain, jangan saya. Tapi, apa practicality-nya untuk kita semua? Setiap kita berbeda-beda. Inti yang saya ingin sampaikan adalah, ada masa di mana kita mengalami keadaan baik, ada masa di mana kita mengalami keadaan buruk, tapi apapun masa itu, season, musim, itu selalu ada akhirnya. Tidak ada musim dingin yang sepanjang tahun. Tidak ada musim semi sepanjang tahun. Musim itu selalu ada akhirnya. Dan pada waktu akhir dari satu musim, kita perlu terbiasa untuk masuk ke musim yang baru. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk kebenaran firman-Mu, sekalipun lewat satu cerita yang sudah kami pernah dengar, tapi kami mau belajar bahwa ada musim untuk segala sesuatu, dan kasih karunia-Mu memampukan kami berada di musim di mana Engkau mau kami ada. Izinkan kami, Tuhan, pimpin kami untuk masuk ke tempat di mana Engkau mau kami ada. Biar kami tidak ketinggalan. Sewaktu sudah selesai kami di musim di Midian, kami kembali kepada penugasan kami. Kami sebagai orang tua, juga anak-anak kami perlu move on karena kami tahu Engkau juga memimpin kami untuk move on kepada perkara yang lebih baik. Tuhan, biar mata kami boleh melihat bahwa setelah Midian, Engkau akan melakukan perkara dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you for the sharing. Ya benar ya, padang gurun itu penting untuk Musa, dan itu juga penting untuk kita. Itu waktu yang mungkin kita nggak ngerti, tapi itu waktu Tuhan mempersiapkan kita. Waktu yang nggak enak, nggak gampang, tapi itu waktu Tuhan persiapkan kita untuk nantinya kita percaya Tuhan akan bawa kita ke season yang baru, season yang berikutnya. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin masih mempertanyakan, Tuhan kenapa harus melalui ini, Tuhan kenapa ini terjadi. Kita percaya bahwa itu semua Tuhan tidak pernah lalai ya, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, padang gurun itu terjadi untuk mempersiapkan kita dan membawa kita soon to the next season. Dan kita percaya ada dengan Tuhan musim berganti, tapi selalu ada pengharapan. So sekarang kita akan buka kesempatan untuk kalau ada pertanyaan dari parents yang mau ditanyakan, silakan. Oh ini ada Pak Rafli ya Pak, mengangkat tangan, benar ya Pak? Ada mungkin yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Miss, Pastor Benny, Ibu Ratna, dan Miss yang lain. Untuk strategi ke depan, kan kita udah mengalami musim PTM yang 1 minggu sekali ya. Puji Tuhan kita udah bisa PTM simulasi yang 1 minggu 3 kali. Untuk ke depannya, ada strategi khusus atau mungkin ada informasi yang akan disampaikan kepada kami untuk anak-anak kami? Miss.
Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk yang sementara ini, kan kelas 6 ke atas sudah diizinkan kita coba 3 kali seminggu. Harapannya nanti di bulan kemungkinan Februari menunggu setelah Januari kita melihat keadaan ya. Kalau seandainya Januari keadaannya tetap aman, apa yang kita dengar terakhir dari Dignas, maunya Dignas sih kalau bisa Februari seluruhnya. Kita nggak tahu itu seluruhnya berarti dari usia kecil sampai besar diminta tatap muka sepenuhnya kembali seperti normal itu sudah diwajibkan dengarnya, tapi belum ada keputusan resmi, baru ada apa namanya apa yang kita dengar dari Dignas sih seperti itu. Dignas mau melakukan, kalau tidak ada gelombang lagi Februari, Dignas mau mewajibkan sekolah normal seperti dulu lagi gitu. Tapi untuk sementara waktu kita akan wait and see, mungkin untuk Februari kalau memang aman, paling tidak untuk kelas-kelas besar yang sudah vaksin, kita berharap bisa 5 hari Pak gitu, kembali lagi tatap mukanya lebih banyak lagi. Tapi mungkin itu keputusannya kita baru bisa berikan sekitar bulan Januari ya Pak ya. Menunggu juga ya kita berharap Januari ini semuanya baik-baik saja, jadi kita bisa kembali ke 5 gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Miss Helen. Thank you Pak Radli. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari parents yang mau ditanyakan, yaitu tadi juga ya sedikit informasi gitu. Kita masih menunggu memang keputusannya karena setelah libur akan ada evaluasi kembali, tapi berita terakhir yang kita dengar itu rencananya seperti itu. Tapi apakah bisa terjadinya seperti sesuai rencana di Februari itu atau mungkin Maret, kita masih still wait and see juga gitu. Mungkin ada lagi dari yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin bukan pertanyaan, tapi ada tambahan, atau mungkin ada yang mau di-sharingkan. Silahkan kalau ada lagi yang mau ditambahkan. Mungkin sambil menunggu, saya memberikan kesempatan Miss Ratna untuk bisa juga memberikan beberapa remarks sebelum nanti Miss Ratna juga akan menutup kita dalam doa. Miss Ratna. Oh, ini. Oke, silakan Miss Ratna dulu, nanti baru saya kembali menjawab pertanyaan. Silakan Miss Ratna. Iya, oke. Thank you semuanya. Selamat sore. Lama kita enggak ketemu. Selamat jumpa kembali, meskipun masih tetap lewat online ya. Iya, saya hanya ingin menambahkan untuk setiap kita ya, apa yang kita sudah dengarkan tadi melalui firman Tuhan, bahwa ada setiap musim dalam kehidupan. Kita sudah dengar juga kesaksian dari Pak Adi sekeluarga, ya saya sangat diberkati tadi ya, bagaimana anak-anak juga, Alin juga, sekalipun dia mengalami, tapi dia bisa mengatakan bahwa it's more than medicine and all the medical things, itu dia lihat bahwa ada tangan Tuhan, dan is so blessed gitu ya, untuk melihat anak-anak bisa tahu, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengerti bahwa dari semua itu kita lihat ada tangan Tuhan. Apapun yang kita lewati ada tangan Tuhan. Ya, even kita sekarang juga masih online, saya tahu is a challenge untuk setiap parents, untuk setiap kita. Tapi saya percaya ada anugerah Tuhan untuk setiap musim, untuk setiap apa yang kita lewati. Kita nggak pernah menyangka kita sampai 2 tahun untuk terus seperti ini, sekalipun kerinduan kita semua, baik para guru-guru juga, mereka lebih menikmati kalau mengajar di dalam tatap muka daripada online, karena lebih sulit untuk istilahnya mendapatkan anak-anak gitu ya. Tapi itu yang saya katakan, bahwa setiap kita anak-anak juga, setiap guru-guru juga is a challenge, masing-masing punya challenge, tapi saya percaya ada anugerah Tuhan. Juga parents, saya tahu parents-nya juga mengatakan wah setengah mati gitu, di mana kita menjadi lebih banyak terlibat dalam kehidupan anak-anak di masa-masa online ini. Yaitu masing-masing mempunyai challenge-nya. Nah, saya juga mau sedikit menceritakan bahwa
kadang saya juga bulan Juli kemarin, ipar saya, kakak cici saya punya suami itu juga persis juga mengalami COVID, tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan. Ya, saya melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu yang memang menjadi, kadang-kadang banyak pertanyaan, kenapa Tuhan ada banyak yang sembuh, kenapa Tuhan tidak sembuhkan. Tapi kita belajar bahwa itu yang selalu saya katakan, bahwa Tuhan izinkan, tapi Tuhan berikan anugerah untuk kami sebagai keluarga untuk melewati, terutama untuk cici saya ya. Nah, itu yang saya percaya bahwa apapun musim dalam kehidupan kita, baik itu kita melihat tangan Tuhan maupun Tuhan mengizinkan hal yang lain, kita belajar bahwa kita mengucap syukur untuk apapun keadaannya. Kita mau percayakan kedaulatan Tuhan dan kita mau percayakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Dan saya percaya kedaulatan Tuhan itu juga memberikan, Tuhan tidak hanya mengizinkan, tapi juga Tuhan memberikan anugerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya anugerahnya itu selalu menyertai setiap kita. Ya, mungkin itu ya. Nah, saya juga percaya kita sama-sama, saya mau challenge setiap parents untuk mungkin tahun ajaran baru depan ini, sebenarnya dari tahun lalu, tahun ajaran ini, pemerintah kita itu sudah mencanangkan untuk mulai bisa dengan pelajaran tatap muka. Tapi kembali setiap kali mereka mau, bahkan pada waktu kemarin bulan Juni, Juli, itu sudah dimulai. Tapi setelah mereka melihat perkembangannya, maka beberapa kembali ditutup kembali, dan bahkan ada beberapa sekolah yang sudah mulai full, dan akhirnya mereka juga harus mengambil keputusan untuk tetap online. Jadi saya juga menghimbau Bapak Ibu juga tolong bersabar. Dalam keadaan kayak gini, kami sendiri juga sangat rindu untuk bisa tatap muka ya. Jadi kami akan usahakan yang terbaik untuk lakukan yang terbaik, tapi kami juga tidak bisa maksudnya tidak bisa melebihi dari apa yang Diknas atau pemerintah anjurkan gitu ya. Kami akan mengikuti setiap peraturan karena itu juga menjadi tanggung jawab kami untuk tetap menjaga apa yang diminta atau disarankan oleh pemerintah. Seperti itu ya, kita semua berdoa Desember ini oke, Januari everything oke, semua bisa aman seperti bulan 10-11 ini kita mengalami mukjizat. Saya bilang, saya melihat di luar, kalau saya pulang kantor sudah macet setengah mati. Kalau saya pergi, misal saya lihat di tempat-tempat makan sudah full seperti normal, tapi tetap saya melihat anugerah Tuhan juga, puji Tuhan, angka COVID kita tetap normal, tetap masih ada, tapi angkanya sangat kecil, sehingga cukup aman. Kita berdoa untuk sungguh-sungguh ini terus seperti itu keadaannya, even meskipun kita melewati holiday nanti in Desember, kita percaya akan ada anugerah Tuhan untuk Indonesia, untuk kota kita Surabaya, semuanya aman, sehingga kita bisa melakukan kembali tatap muka itu dengan lebih efektif, gitu ya. Thank you so much. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih untuk waktunya semua. I encourage and I appreciate. Saya sangat menghargai kembali lagi para orang tua, para guru yang sudah bersama-sama berjuang untuk melihat apa yang terbaik, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, thank you so much untuk waktunya. Thank you, Miss Ratna, untuk closing remarks-nya. Ini juga saya lanjut, ada lagi tadi satu pertanyaan dari Dr. Erik ya, mengenai ujian yang akhir semester ini untuk kelas 6 ke atas.
6, 7, 8 dan senior high school akan dilakukan secara tatap muka. Jadi untuk ujiannya bagi anak-anak yang sudah diberikan izin simulasi tatap muka oleh orang tua akan melakukan ujian dari sekolah dari Senin sampai Jumat. Tapi untuk review week-nya akan tetap Senin, Rabu, Jumat seperti yang sudah berjalan selama ini. Jadi akan mulainya itu di hari Senin ujian itu untuk tiap hari ujiannya di sekolah gitu untuk kelas 6, 7, 8 dan high school seperti itu, Dr. Erik. Jadi untuk sementara waktu kita akan lanjut sampai akhir tahun ini selesai dengan 3 hari itu untuk kelas 6 ke atas, dan juga untuk ujiannya saja di minggu ujian akan masuk untuk 5 hari untuk mengambil ujian. Tapi akan segera kita umumkan lagi mengenai detail-detailnya, jam-jamnya karena sedikit berbeda sama jam sekolah gitu. Untuk ujian akan lebih pendek dalam sehari durasi di sekolahnya, seperti itu. Jadi mungkin sementara seperti itu. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau belum ada, sambil menunggu kita mungkin foto bersama dulu ya, Miss Diah. Bisa dipandu, saya minta tolong untuk yang lainnya bisa menyalakan kamera, kita akan ngambil kesempatan untuk foto bersama. Miss Diah, silakan Miss Diah. Oke. Ini ada yang belum nyalakan kamera, boleh nyalakan dulu 2 kali ya. Oke, sampai hitung. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you Miss Diah. Thank you juga semuanya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum saya juga akan mengundang Miss Ratna untuk menutup kita dalam doa. Kalau ada pertanyaan untuk pengumuman mengenai libur sekolah dan Natal Morning Star Academy akan kita adakan pada tanggal 18 Desember. Setelah exam akan ada 1 minggu activity week dan remedy week untuk anak-anak yang perlu mengambil ujian remedial exam. Baru di tanggal 18-nya kita akan melakukan ibadah Natal. Untuk tahun ini kita berencana untuk melakukan ibadah Natalnya, untuk ibadahnya hanya ada ibadah singkat sekitar 1 jam on-site, tapi itu pun kita melakukan pendaftaran siapa saja yang akan hadir. Jadi kita akan lakukan social distancing dan memastikan jumlah orangnya limited untuk yang on-site, tapi juga untuk yang memilih untuk belum berani on-site, kita akan tetap lakukan via Zoom. Tapi kita ingin bisa kembali berkumpul lagi. Tema kita tahun ini Welcome Home for Christmas. Jadi kita berharap ini menjadi kesempatan kita bisa tetap berkumpul, mungkin singkat, hanya 1 jam saja, tapi bisa kembali berkumpul bersama. Lalu setelah itu akan diadakan jam 10 pagi. Pada jam 11-nya kita akan ada seperti Christmas Carnival untuk anak-anak. Kita menyiapkan beberapa games di ruang-ruang kelas yang kita atur supaya memastikan tetap aman, tetap protokol, tapi mereka punya kesempatan untuk bisa bermain karena sudah lama mungkin mereka tidak keluar rumah, tidak banyak beraktivitas yang memiliki kesempatan bermain. Jadi kita akan menyiapkan tempat untuk mereka bisa bermain bersama, tetap di limit dan tetap aman. Tapi itu kita lakukan di tanggal 18, jam 10 sampai 11 ada ibadah, jam 11 sampai 12 ada game bagi anak-anak yang diizinkan datang on-site, tapi semuanya juga akan kita data dahulu untuk memastikan jumlah anak, pembagian kelas, dan lain sebagainya tetap protokol. Seperti itu rencananya sekarang, details akan kita berikan lebih lanjut lagi. Dan sekolah akan kembali masuk seperti academic calendar yang sudah kita bagikan di awal, tanggal 4 Desember, itu hari Selasa, bukan di tanggal 3-nya, karena kebetulan tahun barunya sangat mepet, ya. Jadi masuk sekolah di tanggal 4 itu di hari Selasa, 4 Januari, bukan 4 Desember, 4 Januari 2022 ya. Jadi itu akan masuk sekolah kembali. Ini ada yang bertanya mengenai buku ya, Bu Sandra, mengenai buku reading.
kalau buku reading ini memang ada perubahan itu karena edisinya sudah sangat-sangat lama. Yang lama itu kita sudah lama tidak mengikuti perubahan, jadi itu juga sudah tidak terjual, sudah di-discontinue. Dan yang kedua, kita juga sudah diskusi dengan guru-guru reading, kalau kasihan anak-anak karena buku yang lama ini sudah kurang relevan kepada masa sekarang gitu. Jadi ceritanya, terus contoh-contohnya, activities-activitiesnya itu kita berusaha untuk pakai buku yang lama, tapi memang itu membuat jadi malah kurang sayang untuk merekanya. Jadi itu alasannya kita dari sekolah memilih untuk rasanya memang udah waktunya, karena sudah kita pakai buku itu dari zaman saya masih sekolah, masih SD gitu. Jadi kan kayaknya nggak mungkin kita pakai terus gitu. Kasihan nanti anak-anaknya story-nya itu terus, jadi mereka juga harus berkembang. Dan juga dari publisher-nya sudah benar-benar discontinue. Dulu pun kita masih dapat dari publisher-nya itu buku-buku yang memang mereka sudah ada yang baru, tapi mungkin masih ada yang lama gitu. Tapi kita juga sudah meetingkan dengan guru-guru reading, udah saatnya banyak cerita-cerita yang sangat-sangat bagus juga kita sudah preview di buku barunya. Itu kenapa kita memilih untuk beberapa kelas dulu yang memang kita rasa memang sudah nggak bisa pakai yang lama, kita berusaha ganti. Karena itu dari saya kelas 1, sepertinya bukunya masih itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 itu ya itu bukunya. Jadi sudah saatnya regeneration, kalau enggak sudah nggak nyambung mungkin ya, cerita-ceritanya sudah outdated. Jadi itu alasannya kita memilih untuk mengganti edisi. Tapi pasti itu pun kan nggak dadakan ya, kita sudah beritahukan jauh-jauh hari karena susah juga Bu mendapatkan buku-bukunya sudah tidak diproduksi lagi dan sudah ada edisi yang terbarunya. Jadi gitu, mungkin nanti detailnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti menghubungi saya langsung, saya bisa bantu jelaskan lagi. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mengingat waktu juga, saya sekalian mengundang Miss Ratna untuk menutup kita dalam doa. Silakan Miss Ratna. Oke, kita mau tutup pertemuan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kalau kami boleh bersama-sama, kami boleh mendengar saksian dari keluarga Pak Adi, dan kami juga mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau selalu lakukan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami tahu Engkau izinkan terjadi. Kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan, semuanya itu selalu ada anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap musim, di dalam setiap season dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga untuk setiap student, setiap orang tua, dan setiap guru-guru, setiap kami yang ada di dalam community MSA ini Tuhan, untuk Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu untuk kami lakukan yang terbaik, dan kami mau Tuhan biar Engkau terus memimpin kehidupan kami. Hamba juga berdoa untuk Engkau menjagai, melindungi setiap orang tua, para murid dan guru-guru, dan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati Tuhan setiap kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk pertemuan ini, kalau kami boleh membicarakan hal-hal mengenai sekolah juga. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh hadir. Dan juga kami berdoa untuk setiap parent yang mungkin saat ini belum bisa hadir, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Thank you semuanya. Amin. Terima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya. Ya, thank you Miss Ratna. Dan sekali lagi thank you untuk Pak Adi, Bu Weni sekeluarga, Alin, Michelle untuk sharingnya. Thank you semuanya untuk kehadirannya. Ini sekalian kita akhiri PTM kita hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you everyone.